Ya, yang pertama saya selaku pribadi yang mewakili milenial, saya sudah menggagas dan sudah berjalan program yang ada, dan tentunya saya akan melanjutkan program ini dengan tentunya perkembangan-perkembangan yang bisa kita kolaborasikan yang ada kita bicara di Senayan, tentunya dengan komisi-komisi terkait, terus kemudian fraksi-fraksi terkait. Nah ini bisa lebih bisa bermanfaat kepada masyarakat, tentunya apabila kita sudah ada kewenangan dengan ada bantuan yang harus disalurkan kepada masyarakat dengan dana aspirasi, terus kemudian dana reses yang harus sampai ke bantuan ke masyarakat, ini bisa dilanjutkan program ini yang sudah ada. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang bersama dengan Mutiara di studio Tribun Lampung terkait dengan Pemilu 2024 yang minggu depan ini bakal dilaksanakan. Nah, langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Mas Dwinan Rahmadi selaku caleg DPR RI dari PDIP. Dapil 2 nih ya Mas ya? Dapil 2. Oke. Halo Mas Dwinan, gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa baik, dan apalagi ini kan kita mau berbagi bersama dengan Tribuners di rumah, tentunya udah ada sesuatu yang ingin disampaikan ya kepada Tribuners ini. Nah Mas Dwi, ini kan Mas Dwi caleg DPR RI ya, berarti kayaknya kegiatannya belakangan ini padat ya menjelang pemilu ini. Kalau boleh tahu nih, ceritakan apa saja sih Mas persiapannya menjelang pemilu nanti? Ya tentunya Mbak, kita terus berjalan, kita mengefisiensikan waktu yang sudah tersisa, seminggu kita hampir seminggu ya kurang lebih. Dan ini betul-betul kami membawa amanah yang diberikan dari Partai PDI Perjuangan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa PDI Perjuangan khususnya di calon legislatif DPR RI ini bisa mendobrak suara, tentunya saya dari kaum milenial. Milenial, iya. Karena Mas Dwi sendiri kaum milenial ya. Milenial, betul. Nah, Mas Dwi, ini kan tadi sudah jelaskan persiapannya. Kalau untuk strategi, ada nggak sih strategi khusus yang sudah dilakukan nih mungkin selama beberapa bulan terakhir ini? Ya, jadi alhamdulillah Mbak, selama hampir 2 tahun, bahkan saya itu sebetulnya sudah menyapa masyarakat khususnya di Dapil 2, mulai dari Lampung Tengah, Timur, Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji sampai dengan Waikanan. Jadi benar-benar langsung terjun langsung ke masyarakat. Bahkan waktu itu saya belum tahu saya dicalonkan atau enggak. Oke, malah dari belum tahu tapi udah turun duluan Mas Dwi. Karena saya kebetulan fokus di bidang pertanian. Kita membawa, saya selaku penggiat petani milenial dan juga program-program yang saya canangkan dan saya gagas dengan relasi-relasi berkolaborasi itu sudah berjalan dari sebelum tahun politik. Dan tentunya saya selaku milenial ingin membuktikan bahwa PDI Perjuangan selalu percaya bahwa suara akar rumput itu tidak pernah bisa dibohongi. Jadi saya bagaimana caranya sekuat tenaga, pikiran, waktu. Nah itu saya betul-betul menyapa masyarakat untuk memperkenalkan diri tentunya dengan sosialisasi program yang bersangkutan dengan pencalekan ini yang bergaris lurus dengan PDI Perjuangan. Oke, nah tapi kan kalau tadi ya Dapil 2 disebutkan beberapa, contohnya ada Lampung Tengah, Lampung. Sebenarnya kita tahu ya Lampung Tengah ini kan udah kayak basisnya dari PDIP sendiri ya. Tapi ada istilahnya ada kesulitan tersendiri nggak sih Mas? Walaupun itu sebenarnya istilahnya apa ya, home base-nya lah ya, bisa dikatakan. Ada kesulitan tersendiri nggak tapi Mas? Ya tentunya khususnya di Dapil 2 Lampung Tengah dan Lampung Timur. Ini adalah daftar DPT terbesar, daftar mata pilih terbesar. Kalau misalnya di Lampung Tengah hampir 900.000 sampai dengan 1 juta. Dan Lampung Timur itu mencapai hampir 900.000. Dan tentunya tantangan itu sangat banyak sekali. Yang pertama saya baru di kancah politik. Perpolitikan. Terus kemudian yang kedua saya bukan saingan tapi caleg-caleg lain sangat luar biasa sekali. Di situ ada incumbent. Terus kemudian juga masih orang-orang percaya atau tidak karena saya masih sangat muda untuk mencalonkan menjadi DPR RI. Nah, tapi cara menangguling itu semua ya kita tetap turun mensosialisasikan dan juga saya ingin membuktikan bahwa di setiap saya turun saya mempunyai program yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, jadi memang ada kesulitan tersendiri ya. Apalagi kalau misalkan lawan-lawannya itu tadi incumbent tadi ya, petahana yang udah kita tahu nih dia udah berapa kali gitu kan menjabat. Nah, Mas Dwi, ini tadi
agak menarik ya, karena Mas Dwi menyinggung terkait dengan Mas Dwi ini ternyata salah satu penggiat petani milenial. Nah, yang kita tahu ternyata petani milenial ini kan, petani milenial ini mungkin masih agak asing ya, mungkin bagi Tribuners di rumah gitu kan dengan kata-kata petani milenial. Kalau boleh tahu petani milenial itu sebenarnya apa sih Mas Dwi? Ya, jadi petani-petani milenial ini tentunya dengan kata milenial ini adalah yang milenial ini kembali turun ke pertanian. Kalau misalnya kita bicarakan petani milenial, ini sebetulnya sudah ada, Mbak, sudah banyak. Contohnya di Lampung Selatan, Pak Bupati, Pak Nanang, itu sudah membina petani milenial, yang dimana menggait untuk anak-anak muda terjun kembali di pertanian. Oke, karena kan memang kalau misalkan berbicara dengan dunia pertanian ya, biasanya kalau anak muda itu kayak banyak banget, maaf ini ya, kayak underestimate, kayak kayaknya nggak mungkin bisa berkembang nih kalau misalkan jadi petani segala macam. Nah, iya kan? Dan itulah yang ingin diubah gitu ya oleh Mas Dwi dan kawan-kawan tentunya. Tapi sejauh ini nih Mas, kalau boleh tahu sudah berapa banyak sih petani milenial atau penggiat petani milenial untuk di Lampung sendiri? Nah, untuk data pastinya saya kurang mengetahui. Nah, tapi di sini saya menambahkan penggiat petani milenial. Jadi saya pribadi bukan tergabung dalam suatu komunitas dan saya bebas bergerak kesana kesini, namun tetap ingin berkontribusi di pertanian. Dan banyak juga yang kita sosialisasikan bahwa program-program seperti kita memantik dengan cara mengurangi beban petani dengan pembagian benih secara gratis, tentunya benih yang baik ya Mbak ya. Benih yang baik, kita juga menggandeng namanya MSP. Mari sejahterakan petani. Ini yang dicanangkan oleh Mbah Surono Danu. Oh iya, Mbah Surono Danu. Mbah Surono Danu, pernah dengar Mbak ya? Iya. Nah, inilah beliau juga saya sering berkonsultasi dengan beliau bagaimana untuk bisa berkontribusi lebih di pertanian. Selain itu pun saya tetap tegak lurus dan juga saya mempunyai mentor tentunya itu kebetulan ada di bidang pertanian juga, yaitu Pak Sudin SE yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Provinsi PDI Perjuangan Lampung, dan beliau pun selaku Ketua Komisi 4 DPR RI yang membawahi bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Dwi, kenapa Mas Dwi tertarik banget sih sama bidang pertanian gitu? Pasti kan ada alasan tertentu nih. Apakah itu memang selaras dengan background pendidikan dari Mas Dwi sendiri atau bagaimana Mas? Tentunya ini tidak, Mbak. Enggak. Jadi S1 saya itu sebetulnya kedokteran umum. S1-nya kedokteran umum Mas Dwi. Kedokteran umum, S2-nya saya menekuni bidang bisnis, terus kemudian saya berkiprah saat ini di politik. Jadi bingung kan? Iya, ini keterkaitannya tuh di mana sebenarnya gitu. Betul. Nah, tentunya memang pertama itu dari background. Dari background keluarga saya hampir seluruhnya adalah backgroundnya pertanian. Mulai dari kedua orang tua dan juga kakak. Namun saya waktu itu berpikir bahwa kenapa S1 saya tidak mengambil pertanian? Karena menurut saya monoton. Karena betul-betul semuanya sejalur. Saya ingin mencoba untuk mengambil bidang lain, ternyata nggak bisa lepas, tetap kembalinya ke pertanian. Jadi balik lagi lah ke pertanian gitu ya Mas Dwi. Tapi Mas Dwi dengan segala hal usaha strategi yang sudah dilakukan oleh Mas Dwi, bahkan ada bisa dikatakan ini program unggulan yang memang sudah dijalankan ya sama Mas Dwi. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Mas? Hampir berjalan 2 tahun, tentunya mungkin sekitar 1 tahun 8 bulan saya berjalan di 7 kabupaten dengan program-program yang kami gagas, tentunya dengan kolaborasi dengan yang lainnya. Jadi memang sebelum Mas Dwi sendiri itu dinyatakan sebagai caleg ya? Bener sebetulnya ya? Iya kan? Sebetulnya jadi memang Jadi ini dengan program-program ini seberapa yakin sih Mas Dwi kalau boleh tahu bisa duduk di kursi legislatif nih? Saya harus yakin. Harus yakin sepenuhnya. Karena walaupun kita sudah menurunkan program, terus kemudian kami juga sudah ikhtiar maksimal, ya sisanya tinggal kita berdoa. Sisanya tinggal berdoa. Mas, tapi kalau misalkan berbicara tentang petani milenial ya, sebenarnya kan yang tadi sudah dijelaskan alasannya dan apa yang ingin dicapai oleh Mas Dwi. Kalau misalkan melihat di Lampung sendiri, Mas, sebenarnya posisi untuk keberadaan dari petani milenial ini sendiri seperti apa sih Mas kalau boleh tahu? Ternyata sudah banyak Mbak. Jadi saya contoh di Lampung Tengah, saya turun di saat acara panen raya, ternyata di situ ada petani milenial. Ternyata mereka sudah membentuk komunitas yang dimana mereka itu sudah melakukan kegiatan smart farming.
Udah ada kegiatan Sudah smart ada, farming? ternyata sudah ada. Oke. Namun mereka ya banyak aspirasi yang seperti ada kendala-kendala, seperti ada dari permodalan, terus kemudian hasil panennya mereka kemana. Nah ini ternyata sudah banyak. Dan ini adalah suatu kesempatan untuk kita bisa menggandeng dan merangkul para petani milenial yang sudah ada. Yang sudah ada. Betul. Oke, ternyata banyak juga ya. Tapi mungkin aku pribadi ini nggak tahu loh, ternyata di sini di Lampung khususnya itu udah banyak ternyata. Banyak, betul. Petani Ternyata sudah milenial. banyak. Oke, nah Mas Dwi ini ya terkait dengan bahasan-bahasan tadi sudah kita bahas. Mas Dwi kalau boleh tahu nih ya, kalau misalkan berbicara tentang partai secara umum nih, Mas Dwi sendiri kan dari PDIP. Melihat PDIP pada saat Mas Dwi turun ke masyarakat itu sebenarnya posisinya di masyarakat sekarang gimana Mas? PDIP sendiri? PDI Perjuangan. Tentunya ini kita bicara yang sepengetahuan secara general dan juga mengerucut sedikit di pencalekan DPR RI. Iya. DPR RI khususnya di Dapil Lampung 2 ini ada 10 calon dari PDI Perjuangan. 10 calon? 10 calon dari PDI Perjuangan. Satu incumbent. Satu incumbent. Jadi yang lainnya newcomers ya. Newcomers. Tapi tentunya ini tidak asing. Di sini ada 2 mantan bupati. Oke. 2 mantan bupati di sini. Nah, tentunya alhamdulillah kami sangat optimis PDI Perjuangan bisa meraih kursi yang lebih dari 2019. Karena 10-10-nya ini turun, Mbak. Turun semua dalam artian bekerja dengan sangat baik. 10 calon DPR RI PDI Perjuangan bekerja menyapa masyarakat tentunya dengan sangat baik. Dan khususnya di Dapil 2 ini memang kami harapkan bisa melebihi perolehan kursi yang ada di 2019 dan kami optimis. Oke, kalau boleh tahu targetnya berapa Mas? Semua-semuanya semua-semuanya bisa duduk di kursi legislatif ya Mas? Kalau berharapnya iya. Tapi kan namun di sini saya berharap setidaknya perolehan kursinya lebih banyak daripada tahun 2019. Oke, yang penting lebih banyak atau Betul. minimal sama dengan lah ya Mas Dwi ya. Sama dengan. Oke, nah Mas Dwi, kalau misalkan Mas Dwi tadi cerita sudah melanglang buana gitu kan, terjun langsung, terus keep in touch dengan masyarakat di Dapil 2 ya, dapilnya Mas Dwi. Ini kalau melihat respon masyarakat sendiri itu seperti apa Mas Dwi sejauh ini? Jadi alhamdulillah Mbak. Nah, kebetulan saya orang Jawa. Jadi ternyata di Dapil 2 ini persentasenya banyak Jawa. Ada Jawa, Lampung, Bali, Palembang. Dan tentunya di setiap dari 7 kabupaten ini kulturnya berbeda. Jadi saya yang harus menyesuaikan. Dan alhamdulillah karena sektornya saya pertanian, tentunya itu juga tidak mudah untuk mensosialisasikan karena kita tahu di tahun politik banyak pandangan negatif untuk para caleg. Nah, kami coba untuk meyakinkan itu dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa diterima kulturnya dan masuk kulturnya kepada masyarakat. Oke. Selain terjun langsung, Mas Dwi manfaatin ini nggak sih Mas digitalisasi? Maksudnya kayak di sosmed sendiri Mas Dwi gimana nih Mas? Tentu. Dan saat ini kan kita tahu apalagi milenial nih. Nah makanya itu Mas Dwi ini kan kalangan milenial. Terus belum lagi programnya ini juga banyak yang mengacu pada milenial. Gimana Mas Dwi memanfaatkan sosial media yang ada saat ini Mas? Alhamdulillah kita dari awal kita membentuk tim media sosial. Karena media sosial ini bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan dan juga kita memperlihatkan kegiatan yang bermanfaat itu untuk diketahui orang banyak. Dan tentunya media sosial saat ini paling banyak diakses. Iya, betul. Tidak hanya milenial dan cepat sekali untuk penyebarannya. Dan semuanya bahkan saat ini katanya the power of netizen. Iya, power of netizen itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihindarkan. Betul, dan kami aktifkan seluruh instrumen dalam artian dari mulai Instagram, mulai dari TikTok, YouTube, Facebook, itu kami memberikan dan juga share kegiatan-kegiatan kami dan juga tentunya ada informasi-informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, wah luar biasa sekali. Ini dari milenial untuk milenial ya, itu kayak demokrasi ya. Oke, nah Mas Dwi, ini berbicara tentang pileg pemilu, tidak lepas bahwasannya kita tahu ya pemilu 2024 kali ini kita juga akan memilih presiden kita selanjutnya. Nah kalau dari PDI Perjuangan sendiri ini kan sudah ada Pak Ganjar dan juga ini kebetulan menggait Pak Mahfud sebagai cawapresnya. Dan kita tahu nih, kedua tokoh ini ternyata sudah 2 kali melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung ya. Cukup sering. Iya, cukup sering ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, Mas Dwi kalau boleh tahu nih, seperti apa Mas Dwi melihat potensi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Apakah bisa nih Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini istilahnya mendulang suara terbaiknya di Provinsi Lampung? Ya, kami harus tetap optimis Mbak dengan segala usaha dari mulai ada tim pemenangan daerah,
ada juga dari struktural Partai PDI Perjuangan. Tentunya kita mengawal betul-betul untuk terus mensosialisasikan program-program yang sudah dicanangkan oleh capres-cawapres kita, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan tentunya kami lebih pede lagi karena beliau portofolionya berdua ini udah sangat luar biasa, terutama Pak Mahfud itu sudah lengkap, ada di eksekutif, yudikatif, legislatif, dan tentunya Pak Ganjar sendiri juga selaku pernah duduk di legislatif dan juga eksekutif, dan portofolionya sangat luar biasa sekali. Dan tentunya program-programnya pun sangat jelas dan realistis menurut saya. Dan khusus di Provinsi Lampung ini kami optimis Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini harus menang dengan persentase berapa persen? Besar yang melebihi rival-rivalnya. Oke, kalau kemarin itu Mutiara sempat ngobrol dengan salah satu caleg dari partai untuk pendukung yang 02 nih ya. Nah, kalau kemarin itu katanya optimis di angka 70%. Kalau Pak Ganjar sendiri optimis di angka berapa persen nih kalau boleh tahu ini di Lampung? Kalau misalnya untuk presentasi kita harus tetap yang tadi saya katakan harus lebih di atas rivalnya. Iya. Nah tentunya presentasi ini harus presentasi secara realistis, efisien dan juga sesuai. Nah kami targetnya memang kalau tidak salah Mbak, kalau tidak salah ini 60% di sini atau 50% ke atas. Seperti itu. Jadi memang harus kita genjot terus maksimal. Iya, apalagi kemarin 2 kali gitu kan sampai mungkin banyak juga yang berkata-kata ini ada apa dengan Lampung gitu. Karena melihat ini capres dan cawapres ini tertarik banget untuk berkunjung ke Lampung, nggak hanya sekali gitu kan. Paslon lain juga kan nggak cuma sekali gitu untuk berkunjung ke Lampung gitu. Memang kalau untuk dari PDIP sendiri memang benar-benar menargetkan mendapat suara terbanyak di Lampung gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, Mas. Kalau kita bicara Provinsi Lampung, iya, dan tentunya kami pun menargetkan bisa suara maksimal di seluruh provinsi. Oke, bisa suara maksimal di seluruh provinsi. Nah, berbicara tentang capres dan juga cawapres, kemarin ini tepatnya hari Minggu ya, kalau tidak salah kita ini baru saja menyaksikan secara bersama debat capres terakhir ya, debat kelima. Dan di situ juga kita menyaksikan closing statement dari masing-masing capres. Nah, kalau Mas Dwi sendiri, gimana nih Mas tanggapannya terkait dengan closing statement yang disampaikan oleh sosok Pak Ganjar? Ya, itu cukup realistis dan juga menurut saya yang paling realistis dibandingkan dengan rival lainnya. Karena beliau menekankan bahwa bagaimana cara membangun Indonesia yang lebih baik, terus kemudian melanjutkan program-program yang baik yang sudah ada, tentunya dengan penyempurnaan dan juga tambahan program-program yang beliau punya. Dan tentunya di sini beliau betul-betul saya melihat ingin bagaimana tetap menjunjung tinggi demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, jadi optimis lah ya sejauh ini dengan closing statement yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Tapi kan ini Mas sebenarnya banyak banget ya survei-survei yang udah beredar ya seputar capres gitu kan, dan kita bisa lihat ternyata angkanya wah lumayan ini kan persaingannya gitu. Tapi sejauh ini memang kalau untuk Mas Dwi dan juga partai PDI Perjuangan secara keseluruhan optimis bahwasanya Pak Ganjar ini bisa memenangkan suara masyarakat Indonesia di pemilu 2024. Harus optimis. Kita pasti targetkan harapannya adalah 1 putaran. Oke, harapannya 1 putaran bisa selesai ini ya. Selesai. Dan tentunya betul yang dikatakan tadi bahwa survei-survei banyak. Itu adalah survei harusnya dan alhamdulillah yang sudah ada ini kita menanggapi secara positif. Dalam artian sebagai barometer dan juga acuan semangat. Jadi itu adalah gambaran yang dimana contoh apabila ada survei yang masih kurang, itu bagaimana kita mengatur strategi lebih baik untuk mengangkat mendulang survei itu untuk naik. Oke, nah kalau untuk tadi kan sempat disebut strateginya sendiri, ini mengingat seminggu lagi kita bakal pilpres. Apa yang saat ini mungkin digencarkan oleh PDI Perjuangan sendiri untuk bisa mendulang suara banyak di Lampung khususnya, Mas? Ya, yang pertama tentu kita terus mensosialisasikan program seperti KTP Sakti, terus bagaimana komitmennya Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud apabila sudah terpilih dengan janji yang realistis kepada masyarakat yang saya yakin akan dilakukan. Dan tentunya yang paling penting karena sudah mengingat waktu tinggal sebentar lagi, jangan lupa Mbak, kita di Provinsi Lampung khususnya ada 6 juta, kurang lebih 6 juta mata pilih. Dan tentunya di sini 32%, sekitar 2.500.000 ini adalah pemilih baru atau milenial. Dan juga tentunya di sini ada pemilih yang sudah berumur. Nah, ini kita gencarkan kepada mereka bagaimana tata cara memilih yang baik. Oke, jadi memang lagi digencarkan tata cara memilih yang baik ya. Ya, contoh kayak misalnya kita
kita sudah beberapa kali memilih melewati pemilu. Di saat kita ada di TPS untuk memilih dengan melihat kartu surat suara yang besar, kita biasanya aja masih panik. Ini bagaimana kita mengajarkan bahwa jangan sampai salah memilih. Contoh, nanti di pemilu ada 5 kertas surat suara, yang presiden mana, yang DPD RI mana, DPRD kabupaten, provinsi, dan RI yang mana. Terus kemudian kita mengarahkan untuk mencoblos calon yang mana, tentunya dengan cara mencoblosnya yang baik seperti apa, sehingga jangan sampai ada kerugian terbuang sia-sia dengan suara yang tidak sah. Iya, betul sekali, karena takutnya gini kan, mereka udah ada usaha ya, datang betul. ke TPS dengan semangat memilih, nggak taunya salah caranya. Jadi ujung-ujungnya suaranya kan nggak sah, sayang sekali gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau dari Mas Dwi sendiri, Mas, misal nih Mas memang Tuhan menitipkan gitu kan jabatan di mana Mas Dwi bisa duduk di kursi legislatif. Apa langkah pertama yang mungkin Mas Dwi akan lakukan untuk Provinsi Lampung secara khusus? Ya, yang pertama saya selaku pribadi yang mewakili milenial, saya sudah menggagas dan juga sudah berjalan program yang ada, dan tentunya saya akan melanjutkan program ini dengan tentunya perkembangan-perkembangan yang bisa kita kolaborasikan yang ada, kita bicara di Senayan, tentunya dengan komisi-komisi terkait, terus kemudian fraksi-fraksi terkait. Nah, ini bisa lebih bisa bermanfaat kepada masyarakat, tentunya apabila kita sudah ada kewenangan dengan ada bantuan yang harus disalurkan kepada masyarakat dengan dana aspirasi, terus kemudian dana reses yang harus sampai ke bantuan ke masyarakat, ini bisa dilanjutkan program ini yang sudah ada. Oke, jadi dilanjutkan program yang sudah ada dengan bekerja sama tentunya dengan komisi lain dan juga fraksi lain. Nah, Mas Dwi, ini kita balik lagi nih terkait dengan kunjungan Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang sudah berkunjung ke Lampung 2 kali dengan istilahnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan sampai kalau Pak Mahfud sendiri membuka forum diskusi yang tabrak Prof. Iya, tabrak Prof gitu kan. Nah, tapi kalau dari Mas Dwi sendiri melihat hal tersebut, ini seberapa efektif sih kedatangan kedua capres dan juga cawapres ke Lampung itu bisa meyakinkan hati masyarakat Lampung bahwasannya untuk memilih beliau? Ya, jadi di sini ada yang unik, Mbak. Apa itu? Jadi di setiap kunjungan yang sudah beberapa kali ada, baik Pak Ganjar maupun Prof Mahfud, ini adalah betul-betul yang kita nilai adalah suara masyarakat yang betul-betul memilih. Karena kita kembali lagi ke demokrasi Indonesia, bahwa demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia. Dan di beberapa kunjungan ini tentunya memang kami di luar itu mempersiapkan dengan baik. Namun yang datang ini kebanyakan adalah relawan, terus kemudian struktur partai, terus kemudian dari tim pemenangan, terus kemudian dari masyarakat yang random. Ini betul-betul mereka sangat antusias dengan waktu yang mepet. Kalau saya boleh jujur adalah info-info yang kami terkait atas kunjungan ini biasanya mepet. Betul tapi sekali. Alhamdulillah ternyata antusiasnya sangat luar biasa sekali dengan menyentuh masyarakat secara langsung, kemudian dengan agenda-agenda kegiatan yang betul-betul merangkul dengan cara merakyat. Contohnya ada tabrak Prof, itu bagaimana diskusi langsung konsultasi hukum. Iya. Dan kita bisa tanya jawab langsung kepada Prof Mahfud, dan ini menurut saya sangat luar biasa sekali karena biasanya kan dikawal ketat dan lain-lain, tapi ini kita bisa berdiskusi secara langsung. Ya, kemarin juga banyak sekali teman saya pribadi ini yang ikut langsung acara tersebut ini, Mas. Betul, dan itu anak-anak muda kan? Iya, betul sekali. Seusianya masih anak muda ya, kita generasi ini ya, milenial dan generasi Z gitu kan. Nah, oke, karena kita sudah berada di penghujung podcast ini, Mas Dwi, tidak terasa kita juga sudah banyak sekali obrolan yang sudah kita bahas kali ini. Mas Dwi, apa yang ingin Mas Dwi sampaikan khususnya kepada masyarakat Lampung, mengingat kita ini akan melaksanakan pemilu 2024 dan banyak sekali nih yang kita pilih, mulai dari DPD, DPR RI, udah itu ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan juga memilih presiden, Mas Dwi. Apa yang ini Mas Dwi sampaikan kepada masyarakat Lampung? Ya, jadi yang kita ketahui bahwa hampir seminggu lagi kita sampai di pesta demokrasi 2024, baik dari pemilihan presiden sampai dengan pemilihan legislatif. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita betul-betul mengawal pemilu ini dengan sungguh-sungguh transparan dan juga adil. Yang paling terpenting adalah kita harus komitmen untuk memakai hak suara kita.
Karena satu suara pun bisa mempengaruhi bagaimana kita ingin melanjutkan Indonesia yang lebih baik. Tentunya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan khususnya para pemuda yang ada di Provinsi Lampung, ini hampir persentase terbesar. Hampir 32% hak mata pilihnya adalah milenial. Gunakanlah hak suara pilih dengan secara realistis calon-calon yang betul-betul baik dan kita percaya untuk bisa memimpin Indonesia yang lebih baik. Baik dari pemilihan presiden, DPD RI, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, sampai dengan ke DPR RI. Dan tentunya saya mewakili anak muda, tentunya saya berharap kami selaku pemuda bisa mensuarakan lebih untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat untuk Indonesia Emas 2045. Oke, mantap sekali nih ya. Ini bisa dikatakan sebagai closing statement dari Mas Dwinan ya. Oke, Mas Dwinan, ini luar biasa sekali. Banyak ternyata yang ingin disampaikan Mas Dwinan ya dari hati untuk masyarakat Lampung khususnya ya. Masyarakat Lampung jangan lupa yang memang sudah usia 17 tahun ke atas, jangan lupa untuk milih, gunakan hak suaranya ya. Karena suara tadi sudah dijelaskan, suara kita itu ternyata menentukan masa depan bangsa kita nanti ke depannya seperti apa. Baik, mungkin itu saja nih obrolan kita pada hari ini. Mas Dwinan, terima kasih banyak sama-sama Mbak. Dan sukses nanti untuk Amin. Pemilu 2024 yang akan diadakan pada 14 Februari 2024 hari Rabu ya, di minggu depan. Ya, kita tunggu bersama nih ya seperti apa kira-kira. Harapannya adalah semoga kita bisa melaksanakan pemilu dengan aman dan damai itu tadi ya. Betul, walaupun kita memiliki perbedaan siapa yang kita kira-kira kita pilih gitu. Baik Mas Dwinan, terima kasih atas waktunya dan sukses selalu untuk kegiatannya. Semoga ya diberikan apa istilahnya ya, semoga kesehatan ya, betul sekali, diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Baik, mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini Tribuners bersama dengan Mas Dwinan Rahmandi selaku caleg DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil 2. Terima kasih Mas Dwinan, luar biasa sekali, sudah banyak menginspirasi tentunya untuk Tribuners di rumah khususnya kaum milenial. Mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini, sampai jumpa di podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih berikutnya. Bye-bye.